diawali dengan memperlihatkan Karan yang sedang bangun tidur. Dia dipanggil ayahnya yang kebetulan hari itu tidak bekerja. Dia bertanya apa yang akan dikerjakan Karan kelak. Karena setiap hari dia hanya bersantai ria seperti tanpa tujuan. Sedangkan kakaknya yang hanya beda 2 tahun sudah duluan lebih sukses darinya. Lalu Karan mendatangi temannya yang sudah mendapat pekerjaan. Dia tertarik dengan Ajay yang memutuskan bergabung menjadi tentara karena dia merasa negara membutuhkannya. Tentara juga harus disiplin, maka sebaiknya Karan mengikuti sekolah tentara agar dirinya menjadi disiplin juga. Karan lalu mendatangi pacarnya yang bernama Romila untuk curhat tentang tujuan hidup. Romila merupakan seorang aktivis mahasiswa dan reporter. Romi menasihati Karan dengan berkata bahwa dia perlu menemukan sebuah tujuan dalam kehidupan, karena itulah yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Ditambah lagi, dia juga sudah beranjak semakin dewasa. Keesokan harinya, Karan mengabari Romi kalau dia sudah mendaftar tes di Akademi Militer India. Are you serious? Tapi setelah pulang, ayah Karan marah besar. Setelah tahu Karan mendaftar di Akademi Militer untuk menjadi tentara. Ayahnya tidak terima karena anaknya mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya kepada kedua orang tuanya. Ayah mengingatkan Karan dan melarangnya mengikuti ujian tentara. Dan ayah meminta agar Karan meneruskan perusahaan miliknya saja, karena itu jauh lebih sukses dibanding menjadi seorang tentara. Karan tetap membulatkan tekad untuk menjadi tentara. Dia tetap mengikuti tes akademi walaupun tanpa restu orang tuanya. Karan memang seorang pemalas dan tidak disiplin, tapi dia mempunyai otak yang cerdas juga, sehingga dia memamerkan kelulusannya kepada Romi. Dia mengatakan kalau dirinya bisa menjawab semua pertanyaan itu dengan sempurna sesuai dengan harapan masa depan yang sudah dia gambarkan. Singkat cerita, Karan yang sudah terpilih ke IMA alias Indian Military Academy, dari sanalah hidup Karan mulai berubah, di mana akademi itu akan menjadikan siswanya berdedikasi dan penuh kedisiplinan. Pelatihan menjadi tentara tentu saja sangat berbanding terbalik dengan kebiasaan hidup Karan. Kebiasaan Karan bermalas-malasan masih dia bawa juga di sana. Sehingga dia sering mendapat hukuman dari pelatih. Karena capek dan merasa kesal, mentalnya pun tidak kuat. Sehingga sahabatnya di akademi menasihatinya agar Karan tidak patah semangat. Temannya mengatakan, besok hari Karan tidak boleh membiarkan siapapun menghukumnya. Karan harus berubah menjadi lebih baik. Setelah mendapat nasihat dari temannya, Karan malah memutuskan untuk melarikan diri ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia dinasihati ayahnya agar besok mulai membantu usaha ayahnya saja dan bekerja di kantor miliknya. Tapi tetap saja, Karan masih dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang menurut ayahnya jauh lebih sukses dibanding Karan. Karan lantas menemui kekasihnya. Mengetahui Karan yang kabur dari akademi, Romila sangat kecewa karena Karan membuat keputusan sendiri hanya untuk dikalahkan beberapa hari saja. Orang tuanya juga marah, padahal Karan mengatakan kalau itu adalah pilihan hidupnya. Akhirnya Romila memutuskan hubungan mereka berdua. Semenjak itu, Karan menjadi semakin putus asa dan menangis. Karan akhirnya menyadari situasi dan membuat keputusan dengan kembali ke IMA dan memperbaiki kebiasaan buruknya. Yes, sir. Semua rintangan telah dilewati Karan. Karan berubah menjadi kadet yang disiplin sebagaimana layaknya seorang prajurit dan pada akhirnya sah menjadi anggota Angkatan Darat India. Ibunya datang untuk menghadiri acara penutupan pendidikan dan sangat bangga kepadanya. Tapi sayangnya, ayahnya tidak mau hadir. Karan diposkan ke Batalion 3 Resimen Punjab yang dipimpin Kolonel Sunil Damle. Batalion tersebut ditempatkan di Kargil, Jammu, dan Kashmir. Lanjut cerita, Karan pulang setelah mendapatkan cuti dan langsung patah hati setelah mengetahui bahwa Romi sudah bertunangan. Baru juga sampai di rumah, Karan menerima telepon untuk kembali bertugas setelah terjadi perpecahan di Kargil. Sementara itu, Romila juga ditempatkan di Kargil sebagai koresponden perang di mana dia bertemu dengan Karan yang telah berubah.
Di malam hari, Karen melihat Romy dan seorang teman yang menunggu mobil jemputan. Tapi karena mobil bermasalah, Karen mempersilahkan mereka untuk naik ke mobilnya. Setelah sampai, Romy berkata kalau dia sudah memutuskan tunangannya dan berusaha untuk memperbarui hubungannya dengan Karen, walaupun di tengah peperangan. Namun sayangnya, Karen yang sudah kecewa malah menjauhi Romila. Lalu Karen berkata, "Ada selalu mengatakan bahwa hidup saya tidak memiliki tujuan. Sekarang lihat, itu tujuan saya." Karen kembali ke batalion yang mana dia dipromosikan juga naik pangkat menjadi kapten. CEO-nya mengungkapkan bahwa sejumlah penyusup telah melewati garis kontrol dari Pakistan dan saat ini menempati serangkaian puncak gunung di sisi India di perbatasan. Batalion tersebut ditugaskan untuk mengamankan jalur dengan poin 5179, yakni titik penting yang mendominasi jalur pasokan utama Tentara Nasional Highway ID, di mana di sisi utara gunung berada di sisi Pakistani, sedangkan dari sisi barat tebing batu setinggi 1000 kaki, dan sisi selatan adalah tanah kosong sejauh 3 km. Karena itu, batalion memutuskan untuk menyerang dari sisi timur gunung saja, karena menurut mereka dinilai mudah untuk mengatur strategi. Dengan kekompakan bersama dan jiwa patriotisme tinggi, bagian pertama serangan yang dilakukan tim pun berhasil. Setelah kemenangan itu, tiba-tiba musuh meneror pemukiman tentara India. Karen yang melihat Romila ketakutan, langsung menariknya dan menyuruh Romy pergi dari sana agar dia aman. Lanjut cerita, perang kedua pun harus segera dilakukan. Setelah strategi perang disepakati, tim batalion segera menuju medan peperangan. Namun dalam perang kali ini mereka gagal, karena strategi kurang tepat dan persenjataan yang dimiliki orang Pakistan sangat berat. Akibatnya, banyak yang gugur dan terluka. Kolonel Puri kecewa dan berkata kepada Kolonel Damle, "Jalanan raya tidak lagi aman dilewati karena serangan penyusup, makanya aku menyuruhmu membersihkan puncak terlebih dahulu, dan kamu telah gagal mengemban tugas itu. Makanya aku akan menggantikan tim batalion lain untuk mengatasi masalah ini." Tapi Kolonel Damle tetap kukuh akan meneruskan perjuangannya. Lalu brigadir akhirnya memberinya kesempatan waktu selama 48 jam untuk mencapai puncak. Jika jangka waktu tersebut tidak berhasil, maka tanggung jawab untuk poin 5179 akan diberikan ke batalion lainnya. Singkat cerita, mereka mengadakan rapat untuk mengatur strategi kembali. Kolonel Damle memerintahkan sekelompok 12 perwira dan tentara, termasuk Karen juga, untuk mengukur tebing batu setinggi 1000 kaki di sisi barat gunung, dan setelah itu akan menyerbu markas musuh. Dalam misi itu, mereka juga akan diberikan dukungan artileri dari sisi timur. Sebelum Karen akan menyelesaikan tugasnya yang sangat berat itu, dia menelpon ayahnya terlebih dahulu untuk meminta restu dan doa. Karena dia tidak tahu besok dia masih hidup atau sudah gugur. Dia juga berkata kepada ayahnya, kalau dia sudah menemukan jati dirinya sendiri. Dia menemukan tujuan hidupnya, yakni menjadi abdi negara yang rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya. Lanjut cerita, strategi pun dimulai. Sayangnya, belum lama mereka bergerak melalui lapangan rumput untuk menuju tebing batu, mereka mendapat kecaman, sehingga banyak yang terluka dan gugur. Dari 112 orang, akhirnya hanya tersisa 6 orang saja, dan mereka memutuskan untuk melanjutkan misinya. Dengan alat seadanya, mereka berhasil menaiki tebing dan menyerang posisi Pakistan pada malam hari. Singkat cerita, serangan mereka berhasil meskipun mereka hanya 6 orang saja. Keesokan harinya, Karen dengan tertatih-tatih menuju puncak di mana dia akan menancapkan bendera India dan memberi syarat kepada Kolonel Damle bahwa mereka telah berhasil mencapai puncaknya. Mengetahui itu, Kolonel Damle sangat bangga kepada Karen, karena misi mereka berhasil dalam waktu yang tersisa 2 menit. Setelah itu, mereka semua dirawat di rumah sakit dengan sebaik mungkin,
Hingga film ini pun berakhir dengan Karan yang meninggalkan rumah sakit setelah menerima perawatan militernya dan bersatu kembali dengan kedua orang tuanya. Ayah Karan akhirnya bangga karena anaknya telah memiliki tujuan hidup dan berguna bagi negaranya. Kisah cinta Karan dan Romila pun bersatu kembali.